Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar TKI Taiwan ya teman-teman. Karena kemarin itu ada yang DM sama aku, dia bilang, informasi dong untuk yang gelombang kedua. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like and subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini nih buat teman-teman yang lagi menunggu apakah Taiwan buka C untuk TKI seperti itu. Ada yang bertanya kapan bukanya, gelombang 2 gimana nih, apakah Taiwan sudah buka seperti itu. Dan sekarang ini sudah memasuki bulan Maret ya teman-teman. Dan di video sebelumnya aku udah ngasih informasi ke teman-teman kalau Taiwan akan dibuka lagi pada pertengahan bulan Februari. Nah jadi kalau ada yang bertanya apakah Taiwan sudah buka, ya, Taiwan memang sudah dibuka untuk pekerja migran. Jadi pada tanggal 15 Februari 2022, Taiwan telah membuka kembali kedatangan pekerja migran. Di bulan Februari kemarin, udah ada beberapa pekerja migran dari Indonesia yang sudah masuk ke Taiwan ya, teman-teman. Dan gelombang kedua kali ini, bukan dari pekerja migran Indonesia saja, teman-teman, tapi melainkan ada pekerja migran dari Vietnam, Filipina, dan juga Thailand. Dan untuk gelombang kedua kali ini ada 4 negara yang mengirim pekerja migran ke Taiwan. Kalau di gelombang pertama kemarin pada akhir tahun 2021 ya teman-teman, yang banyak itu adalah pekerja migran dari Indonesia. Kayaknya malah sebagian besar itu pekerja migran dari Indonesia semuanya ya. Tapi kalau gelombang kedua ini ada 4 negara yang mengirim pekerja migran. Dan pada gelombang pertama kemarin itu banyak banget yang pekerja migran dari Indonesia dan dari sektor informal. Nah, untuk pekerja migran yang gelombang kedua itu data yang aku terima adalah ada pekerja migran yang bekerja di sektor formal dan juga informal. Nah, kali ini yang lebih banyak itu di sektor formal, teman-teman, bagi pekerja migran yang bekerja di pabrik. Kalau sebelumnya itu yang banyak di informal ya. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 kalau pada akhir tahun 2021 kemarin yang bekerja di sektor formal, kebanyakan sektor informal. Tapi kali ini banyak banget yang dari sektor formal, tapi sektor informal malah sedikit seperti itu. Menurut data yang aku dapat, pekerja migran yang kerja di pabrik itu ada 1.238 pekerja migran. Dan data yang tercatat itu adalah dari Thailand ada 925 orang pekerja migran. Dari Indonesia ada 180 orang pekerja migran. Dan dari Vietnam ada 141 orang pekerja migran. Dari Filipina paling sedikit ada 4 orang pekerja migran. Jadi menurut informasi yang aku dapat, Taiwan itu sedang membutuhkan pekerja yang banyak banget teman-teman. Tapi di sini yang datang hanya 1.000 lebih. Ini kalau menurut orang Taiwan ya, bos-bos Taiwan kurang gitu. Padahal mereka itu menunggu banget kedatangan calon TKI atau calon pekerja migran. Tapi kenapa yang datang hanya 1.000 aja seperti itu? Ya karena mengingat itu tadi, tempat karantina. Tempat karantina yang tersedia di Taiwan itu hanya 1.600-an, 1.000 lebih seperti itu. Makanya itu 1.000 lebih pekerja migran ini menempati kamar karantina. Tentunya selebihnya itu bukan pekerja migran. Mungkin orang Taiwan dari luar negeri yang masuk ke Taiwan, kembali ke Taiwan, atau orang yang lagi bisnis atau orang kayak gimana gitu ya. Tapi yang jelas pekerja migrannya sendiri itu adalah 1.000 lebih, itu udah banyak teman-teman. Jadinya tuh ngantri tempat karantina. Nah di sini kenapa kok PRT sedikit dan pabrik lebih banyak seperti itu ya? Karena menurut calon TKI di Indonesia ya, banyak banget yang menginginkan bekerja di sektor formal atau di pabrik. Karena menurutnya itu yang pertama belajarnya nggak ribet. Kalau di sektor informal atau PRT, belajarnya di PT itu full banget. Dari belajar bahasa harus pinter, dari belajar masak, belajar ngerawat bayi, bersih-bersih itu belajar, dan ini full banget. Kalau di pabrik, di PJTKI itu mungkin gak seberapa gitu teman-teman. Tapi kalau menurut aku, saran aku ya, itu bahasa harus lebih penting. Dan buat calon TKI teman-teman ya, yang mau berangkat ke luar negeri, itu usahakan komunikasi yang terutama itu bahasa.
Kalian harus pinter bahasa. Jadi kalau kalian itu pinter bahasa, maka kalian itu nggak akan menerima kekerasan atau tidak akan menerima ketidakadilan seperti itu. Akan lebih menjaga diri kita gitu loh. Kalau kenapa-napa kita itu lebih bisa berbicara kalau di negara lain. Makanya saran aku terutama itu bahasa. Kalau kalian pinter bahasa, maka kalian menghadapi apapun itu di luar negeri itu bakal jago dan bakal bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Yang dari Vietnam, Filipina itu juga banyak banget yang lebih suka di pabrik, teman-teman. Lebih suka bekerja di sektor formal karena mereka juga nggak suka di PRT karena 24 jam sama majikan. Udah gitu jam istirahatnya nggak tentu, belajarnya ribet, terus lagi gajinya juga nggak naik-naik, teman-teman. Beda kalau di sektor pabrik. Itu setiap tahunnya kan naik, sedikit demi sedikit itu ada kenaikan seperti itu. Kalau di pabrik ada lemburannya seperti itu. Kalau di PRT mah negosiasi baru naik. Kalau nggak negosiasi ya tetap gitu aja gajinya. Makanya banyak banget yang memilih bekerja di sektor formal daripada di sektor informal. Nah, buat teman-teman yang bertanya sama aku, gimana nih gelombang kedua, ada berapa orang ya akan berangkat ke Taiwan seperti itu ya. Ini sebenarnya tidak bisa diprediksi, teman-teman. Ada berapa orang yang bisa masuk dari Indonesia, dari Thailand, Vietnam, atau Filipina gitu, nggak bisa diprediksi. Karena ya itu tadi, terutama melihat kamar karantina di Taiwan itu ada sisa berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya juga persiapan karantina di Indonesia itu berapa kamar yang sudah tersedia di Jakarta yang sebelum terbang ke luar negeri, seperti itu. Kan di PJTKI kalian dikarantina berapa hari, terus di Jakarta stay juga dikarantina berapa hari gitu ya, barulah kalian terbang, terus di Taiwan dikarantina lagi, seperti itu. Walaupun karantina sekarang itu dipangkas menjadi 10 hari plus 7 hari, tapi juga banyak banget full penuh banget kamarnya, jadi perlu antrian gitu loh teman-teman. Dan bagi teman-teman yang bertanya apakah karantina di Taiwan gratis, untuk TKI itu gratis teman-teman. 50% ditanggung majikan Taiwan, 50% ditanggung pemerintah Taiwan. Dan yang untuk bercita-cita mau daftar ke PJTKI ya, ini kalian harus bener-bener pikir-pikir lagi teman-teman ya. Memang Taiwan sudah buka, tapi yang terutama itu bagi mereka yang sudah proses lama itu diterbangkan dulu, diurusin dulu, dikirim dulu, kisarannya seperti itu. Tapi untuk yang proses baru, ya kalian tetap aja diterima sama PJTKI, teman-teman. Tapi ya harus menunggu lama, harus bersabar belajar di PJTKI seperti itu. Kalau kalian mau menunggu lama di PJTKI sih nggak masalah ya. Tapi kalau kalian maunya cepet, ini mungkin agak sulit seperti itu. Jadi kalau kalian punya keinginan untuk pergi ke luar negeri, dipikir-pikir aja dulu ya teman-teman ya. Karena sekarang juga nggak gampang seperti dulu gitu loh. Kalau dulu sih belajar 3 bulan, 4 bulan udah bisa terbang. Kalau sekarang nunggunya masih lama seperti itu. Jadi butuh perjuangan. Oke teman-teman, itu aja informasi yang aku bagikan ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin aku kelupaan tidak mengucapkan, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar, atau punya saran, ide, dan kritik silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.